A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita menjadi hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat sebagai bentuk kerinduan kita dan dukungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan kali ini kita akan membahas posisi ataupun kedudukan masjid bersama kita. Tidakkah kita melihat ketika kejadian tsunami, semua bergelantangan, bahkan air mengelilingi masjid, rumah-rumah hancur hanyut, gedung-gedung hanyut. Hanya masjid pada waktu itu yang disorot, nampak selamat bersih. Begitulah Allah membuktikan dari alam yang menjaga baitun min buyutillah, rumah dari pada rumah-rumahnya Allah, yaitu masjid yang kita lihat di Aceh. Kemudian bahkan ada di beberapa tempat yang kita lihat ketika terbakar suatu pasar, maka ada masjid yang tidak terbakar. Maka masjid ini sebenarnya apa pengertiannya sehingga sebegitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah takjub lalu menyebutkan kalimat subhana, yaitu maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kata-kata masjid di situ sudah ada sebelum Mi'raj terjadi. Belum Rasulullah Mi'raj menerima perintah sholat, namun masjid sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu disebutkan juga kullu ardin masjidun, setiap bumi Allah ini adalah masjid. Maka masjid adalah suatu tempat yang diberkahi Allah, karena kita ketahui baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalaulah masjid itu rumah Allah, maka apakah tidak melebihi daripada kedudukan rumah kita yang kita mengatakan rumah kita adalah surga kita? Bagaimana dengan rumah Allah? Maka rumah Allah di atas surga, yaitu ridhonya Allah. Apa buktinya masjid itu diridhoi Allah? Sudah kita lihat bersama, di saat bencana masjid selamat, di saat kebakaran masjid selamat. Kemudian banyak lagi kejadian-kejadian yang menunjukkan bagaimana Allah menjaga masjid Allah. Begitu juga Allah menaruh Ka'bah, kiblat seluruh umat dari seluruh dunia, di dalam masjid yang namanya Masjidil Haram. Dan juga Allah meletakkan kekasihnya, menempatkan kekasihnya Nabi Muhammad SAW juga di dalam masjid yang namanya Masjid Nabawi. Dan kedua masjid ini selalu dikunjungi oleh umat Islam yang melaksanakan umrah dan haji, yaitu Madinah dan Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dua masjid, dua cahaya
yang dimana di dalam masjid itu ada Baitullah dan ada kekasih Allah. Di Masjid Al-Munawwarah yang penuh dengan cahaya-cahaya Allah, ibarat kata Madinah dan Makkah ini bagaikan matahari dan bulan bersinar. Di kala malam bulan bersinar, di kala siang matahari juga bersinar. Maka apabila penduduk langit melihat ke bumi, yang dilihat adalah Makkah dan Madinah. Maka di Makkah juga bersinar, di Madinah juga bersinar. Apanya yang bersinar? Masjidnya. Apa yang terkandung di dalam masjidnya? Masjidil Haram mengandung, melindungi Baitullah. Masjid Nabawi mengandung, melindungi makam Nabi Muhammad SAW dan makam Khalifah Umar dan makam Khalifah Abu Bakar Siddiq. Di situ dibuat oleh Allah, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sudah memperkenalkan kepada kita kedudukan masjid pada kita semua. Maka kita perlu memuliakan masjid dengan cara mengikuti jejak Rasul. Ketika dia hijrah sampai ke Madinah, sampai di Kuba, dia bangun masjid. Ketika sampai di Madinah, yang dia cari bukanlah rumah dinas ataupun yang lainnya, tapi yang dicarinya adalah lokasi di mana Rasulullah bisa membangun masjid. Dan berapa masjid yang sudah didirikan Rasulullah? Ketika dia berumur 63 tahun, ada Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Kuba, Masjid Qiblatain, dan masih banyak lagi masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umatnya yang mengaku cinta kepada Rasulullah, yang mengaku cinta kepada Allah, yang mengaku sayang kepada Rasulullah, mengaku sayang kepada Allah, merindukan Rasulullah, merindukan Allah, dan kita ketahui kedua-duanya itu diposisikan, ditempatkan di dalam masjid, yaitu di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Maka kita yang di luar daripada daerah itu juga diberikan kedudukan baitun min buyutillah, bahwasanya masjid itu adalah rumah daripada, bahagian daripada rumah-rumahnya Allah. Maka itu adalah suatu bentuk penghormatan bagi kita yang mau berlindung ke masjid. Apabila kamu sakit, datangilah masjid, bersujudlah, sholatlah, mintalah kepada Allah. Di saat kamu bermasalah, mintalah kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan sholatlah engkau, warka'u ma'ar raki'in, rukuk bersama orang-orang rukuk. Berangkatlah ke masjid Allah, kemudian tunduk dan sujud. Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24 huruf, 24 jam kalimat, 24 jam pula masjid itu selalu terbuka. Bahkan orang yang sudah meninggal pun, diterima di masjid. Begitulah Allah menerima tamu-tamunya. Mau sakitkah, mau meninggalkah, begitu Allah menerima tamu-tamunya di dalam masjid. Karena masjid itu adalah langsung di bawah naungan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid adalah pusat kegiatan umat Islam, dan sudah kita ketahui, seperti ikan di dalam air. Tanpa air ikan tidak akan bisa hidup. Tanpa masjid umat Islam tidak akan bisa hidup. Karena semua kegiatan umat Islam berada di masjid. Maka Rasulullah, rumahnya dia jadikan masjid. Itu menunjukkan Rasulullah tidak mau dipisahkan dari umatnya, apapun bentuknya. Rasulullah sampai di akhir hidupnya, ummati. Akhir hidupnya, ajalnya, dia tidak mau dipisahkan dari umatnya, tidak mau berpisah. Maka dengan itu dia mengumpulkan umatnya di tempat yang suci, di masjid-masjid Allah, yang mana masjid itu kita leluasa mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menegakkan syariat-syariat Allah. Maka perlu kita ingat sekali lagi, ummati kata Rasulullah,
membuktikan bahwasanya Rasulullah tidak mau berpisah dengan umatnya. Bagaimana kita sebagai umatnya? Kita pun tidak mau berpisah dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mari kita bersatu, kita berdoa, kita ramaikan masjid kita. Apapun yang terjadi, karena sesungguhnya pertolongan Allah datang ketika hamba itu betul-betul membutuhkan pertolongan Allah. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba yang takwa kepada Allah, hamba yang cinta, yang sayang kepada Rasulullah. Kita hanya melanjutkan Rasulullah yang sudah membangun masjid. Kita hanya mengisi, kita hanya memperbanyak ibadah-ibadah supaya kita tetap bersama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Dan akhirat itu lebih baik daripada duniamu. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dengan mengetahui kedudukan masjid, dan sudah kita buktikan bersama, ibarat ikan tanpa air, begitulah umat Islam tanpa masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.